Kesuksesan tidak diukur dari posisi dicapai seseorang dalam kehidupan, melainkan dari rintangan yang telah dia atasi. Saya Fanilam, Sharon Rose Master dari Kota Medan. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan 3 part kehidupan dalam mencapai kesuksesan saya. Yang pertama adalah New Rebound Me. Sebelum menjalankan bisnis Atomy, saya adalah seorang bankers yang bekerja di salah satu bank swasta di Kota Medan, bagian lending. Kemudian saya menikah, saya membuka sekolah khusus untuk anak autism. Tapi tidak berlangsung lama karena terkendala dengan tenaga pengajarnya. Saya merupakan ibu dari 3 orang anak yang mempunyai special need. Oleh karena itu, saya harus membagikan waktu kepada ketiga anak saya. Pertama kali saya mengenal produk Atomy adalah dari Hemohim. Karena Hemohim adalah suplemen yang dibutuhkan papa saya pas saat itu. Cerita rebound saya itu dimulai dari April 2018. Jadi sekolah saya itu melakukan acara reuni setelah 19 tahun tidak berjumpa. Beberapa teman dari luar negeri pulang ke Indonesia. Dan saat itu ada satu teman dekat saya yang pulang dari Amerika. Saya sangat senang bertemu dengan teman saya itu. Jadi dia datang ke rumah berkenalan dengan keluarga saya dan dia sangat terkejut ketika tahu bahwa saya itu jobless. Dia bertanya, kenapa kamu lulusan sekolah yang sangat bagus dengan hasil nilai yang sangat bagus tapi kamu jobless? Saya bilang saya tidak jobless karena saya mengurus ketiga anak autis saya sehingga saya harus fokus kepada mereka. Terus teman saya bertanya kepada saya, jadi setiap bulan kamu mendapatkan uang atau untuk jajannya kamu itu dari mana? Saya bilang dari suami dan mertua saya. Teman saya bilang itu jobless. Coba kamu bayangin, jika satu hari terjadi sesuatu kepada ayah mertua kamu atau suami, apa yang akan kamu lewatin? Kehidupan bagaimana yang akan kamu jalanin? Sedangkan ketiga anak kamu itu autis dan sekolahnya itu tidak murah karena berada di international school. Hanya international school yang bisa menerima anak kamu. Coba kamu bayangin, jika terjadi apa-apa, bagaimana sekolahnya, bagaimana mereka melanjutkan kehidupan mereka. Jadi kamu tidak boleh jobless. Semenjak itu saya berusaha mencari satu pekerjaan yang bisa freelance. Jadi kalau ketika saya ngedrop anak saya ke sekolah dan saya bisa melanjutkan bisnis saya kecil-kecilan. Yang kepikiran kepada saya saat itu adalah bisnis asuransi. Tapi setelah saya menjalankan, saya merasa tidak di sana. Passion saya tidak di sana. Jadi saya stop. Sampai 2019, salah satu teman kuliah saya mengajak saya untuk join di Atomy. Di saat itulah saya baru tahu bahwa suplemen yang papa saya konsumsi adalah salah satu perusahaan network marketing dari Korea. Saya sangat senang karena selama itu saya kesusahan untuk membawa produk itu masuk ke Indonesia. Karena sudah mau launching di Indonesia, saya sangat senang dan antusias. Di awal pendaftaran, saya hanya mendapatkan 5 orang member. Apakah saya menyerah? Tentu tidak. Itu membuat saya menjadi lebih gencar mencari member. Saya menargetkan 10 member per minggu dan saya mencapainya. Apakah itu sudah termasuk dalam kesuksesan saya menjalankan bisnis Atomy? Tentu tidak, karena di Atomy bukan berapa member yang Anda rekrut, tapi berapa auto consumer yang Anda dapatkan di jaringan Anda. Semenjak itu saya mendapatkan pelajaran kedua dalam kehidupan saya, yaitu kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Sponsor yang mengajak saya untuk join di Atomy malah meninggalkan saya. Di saat itu saya harus memulainya semua sendiri. Dan saya tidak ada satu orang yang mengajarkan saya bagaimana menjalankan bisnis ini. Apa yang saya lakukan adalah saya mengetuk pintu satu-satu tetangga di tempat center saya untuk melakukan facial gratis. Yang saya tawarkan adalah, ayo kamu facial gratis di tempat saya, tanpa biaya, kamu boleh mencoba produknya. Apakah itu sudah menjadi satu titik di mana saya dapat menjalankan bisnis ini? Tentu tidak. Jadi mereka hanya datang setiap minggunya untuk mencoba produk secara gratis. Akhirnya saya berusaha untuk mencari member lain, karena semua tetangga sudah saya rekrut ya. Jadi saya keluar kota. Saya masih ingat banget, saya keluar kota bersama supir saya.
Pagi-pagi subuh saya sudah berangkat. Mencuci wajah member di luar kota sampai malam hari. Saking capeknya perjalanan pulang saya muntah di sepanjang jalan. Karena capek dan PP ya, karena kan saya masih mempunyai anak kecil di rumah. Itu adalah awal dari perjalanan saya. Saya mencobanya untuk menjalaninya selama 1 tahun. Tapi apa yang saya dapatkan adalah center saya tetap kosong. Saya berusaha untuk mengajak siapa saja pun untuk datang ke center untuk facial, tapi tidak ada member yang datang. Tapi ketika itu saya hanya mendapatkan pairing yang sedikit-sedikit. Jadi motivasi saya adalah ketika saya mendapatkan uang, saya akan membelikan satu properti di center saya. Awal membuka center itu semuanya kosong, jendela saja tidak ada. Jadi semua hanya kursi bekas dan meja bekas dari sekolah yang saya buka sebelumnya. Ketika saya mendapatkan 1 kali pairing, saya membeli 1 lemari. Kedua kali pairing saya jadikan properti lagi di center. Ketika 1 tahun itu berlangsung, sudah ada banyak properti di dalam center saya itu, termasuk 2 bed untuk facial. Tapi pas itu Atomy Indonesia mengharuskan semua center itu harus mencapai 3 kali sales master. Bagaimana saya mencapainya sedangkan tidak ada downline ataupun tim yang bekerja dengan saya? Saya mau menyerah. Saya mengambil keputusan untuk menutup center saya karena pas itu sudah hampir mencapai due date. Sempat bercerita kepada crossline saya. Yang saya dapatkan adalah crossline saya bilang begini, ya udah, dari kamu kan udah pasti nggak bisa mencapainya ya. Sini ID kamu dan password kamu. Saya akan pindahkan semua jaringan kamu itu terdaftar di center saya. Pas itu saya langsung bingung. Saya berpikir, saya masih punya waktu. Atomy masih memberikan saya waktu. Dan saya menjawab crossline saya begini, boleh ya kalau center saya itu sudah mati dan tinggal dikubur, di saat itu saya memberikan semua member saya itu di bawah center kamu. Dia bilang begini, percuma karena kamu tidak ada tim dan kamu tidak ada upline yang bekerja sama kamu. Saya berpikir, kalau di titik itu saya berhenti, mungkin hari ini saya akan menyesalinya. Saya berterima kasih kepada orang tersebut telah berusaha mengambil hak saya dan itu menjadi motivasi saya. Di saat itu saya berpikir bahwa saya adalah seorang yang mempunyai spirit seperti per. Makin ditekan, saya akan lompat makin tinggi dan saya akan buktikan bahwa saya lebih kuat daripada kamu. Apakah saya sudah mendapatkan solusi? Tentu tidak. Saya berusaha menghubungi teman-teman saya untuk datang facial atau melakukan kegiatan di center. Sampai satu saat saya duduk menangis di center saya. Kebetulan banget adik saya yang hari ini juga adalah salah satu Diamond Master saya melihat saya menangis. Dia bilang, kenapa kamu menangis di center kamu? Saya bilang, karena saya mau menutup center. Dia bilang, bukannya kamu passionnya di sini. Kenapa kamu mau menutup center kamu? Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang sama adik saya hanya butuh member datang facial gratis. Gak apa-apa, gratis, semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Hanya datang untuk mencoba produk Atomy. Dan di saat itu, adik saya mulai menghubungi satu-satu temannya untuk facial gratis. Jadi pas itu sebelum pergi ke sekolah, dia menghubungi teman-temannya bahwa hari ini ada facial gratis di center kakak saya. Semuanya gratis. Awalnya adik saya membawa 2 temannya. 2 teman ini membawa 4 orang. 4 orang membawa 8 orang. Dan saya masih ingat banget bahwa saya orang yang melakukan facial itu. Jadi saya membeli bed, tempat untuk facial di center saya. Mengapa saya membeli bed? Karena setiap member di setiap kota itu punya kebiasaan yang berbeda. Jadi di Medan itu tidak bisa orang datang facial sendiri, duduk gitu facial, mereka tidak mau. Jadi saya membeli 2 bed untuk melakukan facial. Jadi member saya udah datang, besoknya ngajak teman. Awalnya center saya itu sepi banget tidak ada orang datang. Sampai satu saat mencapai titiknya tidak ada tempat duduk di center saya. Dari situlah saya mendapatkan 3 leader saya, adik saya dan kedua teman baiknya. Walaupun tidak ada member yang datang, kami berkomitmen.
bahwa setiap hari Selasa dan hari Sabtu adalah hari center. Jadi setiap Selasa itu kalau tidak ada orang yang datang, kami akan belajar untuk sharing, menjadi speaker, menjadi MC atau apapun untuk berusaha belajar mengupgrade diri. Ketika ada acara Atomi di Kota Medan, mereka sudah ready untuk menjadi seorang speaker. Itu adalah awal dari kegagalan saya berubah menjadi satu motivasi untuk tim saya. Saya bermimpi bahwa dari 3 leader saya akan merubahnya menjadi 300. Itu adalah mimpi saya. Dan mereka juga bermimpi bersama saya. Pas itu mereka belum mencapai sales master apapun. Belajar dari sharing, belajar dari produk, dan akhirnya menjadi satu tim yang sangat kuat sehingga saya berada di sini menjadi seorang Sharon Rose Master. Perjalanan saya tidak mudah. Saya mengalami jatuh dan kegagalan yang berkali-kali, tapi saya tidak pernah menyerah. Karena jika saya menyerah, bagaimana dengan mimpi para member saya? Mereka mempunyai mimpi yang jauh, walaupun mimpi kita berbeda, tapi tujuan kita semua sama, yaitu menjadi Imperial Master. Dan di tim saya itu, saya meminta semua member saya itu berjanji bahwa semua orang yang datang ke center saya tidak boleh ada satu orang pun menjual satu produk pun atau menawarkan produk, memaksa mereka untuk membeli produk. Jadi benar-benar hanyalah gratis. Mereka datang untuk mencoba produk, jika benar-benar menyukainya, baru membeli produk tersebut. Tapi tidak boleh dari member saya, salah satu dari mereka untuk mengepus sales kepada member yang datang ke center. Dari awal, yang hanya 1 minggu 2 kali kegiatan, akhirnya setiap hari. Itu dimulai dari saya meng-coaching member. Kenapa kalian mau makan dan menghabiskan waktu di kafe? Jadi di Medan itu kebiasaan ibu-ibu itu datang ke nganterin anak sekolah, terus mereka ngafe bareng. Jadi saya bilang kepada member saya, kenapa kalian tidak mau belajar bareng di Atomi, belajar menjadi speaker, belajar menjadi orang yang lebih baik, upgrade yourself di center. Belajarlah apapun untuk memperbaiki nasib kamu di masa depan, bekal kamu di masa depan. Dan saat itu juga member-member saya beruntung banget, mereka sangat mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi semenjak itu mereka jarang makan atau ngopi di kafe. Mereka membeli sarapan dan kita menghabiskan waktu di center. Apa yang kami lakukan adalah saling memfacial, saling belajar. Produk ini apa sih? Dan belajar menjadi speaker. Saya adalah seorang leader yang menerapkan bahwa leader do first, leader eat last. Maksudnya bagaimana? Jadi kita seorang leader yang baik adalah seorang leader yang bisa memberikan contoh kepada member dan di timnya bagaimana menjalankan bisnis ini. Dan leader eat last adalah bagian dari keuntungan, saya akan orang terakhir yang mengambilnya. Saya selalu menerapkan kepada member saya, jangan pernah membandingkan pencapaian kamu hari ini dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai rintangan yang berbeda, tim yang berbeda, dan kelebihan dari setiap tim itu berbeda. Jangan membandingkan chapter 1 kamu dengan chapter 10 atau chapter pertama kamu dengan kesuksesan orang yang sudah menjalaninya lebih lama dari kita. Pelajaran ketiga yaitu force your success. Kita harus mempunyai tujuan dan impian kemana kita akan pergi. Kepada siapa kita akan membagikan kebahagiaan, kesuksesan kita. Jangan menunda-nunda untuk memulai. Lakukanlah hari ini. Sekarang juga. Lakukan dengan fokus dan tanpa henti. Karena waktu terus berputar dan tidak akan kembali. Ada seorang bijak yang mengatakan kepada saya, walaupun kamu sudah menikah dan berkehidupan layak, tidak berkekurangan. Kamu harus bisa mencari passionmu sendiri. Passion yang bisa menjadi passive income untukmu. Karena seorang wanita tetap harus mempunyai pegangan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan saya tidak akan selamanya bersamamu. Walaupun sudah menikah, sekarang kamu sibuk mengurus anak-anakmu sampai mengabaikan impianmu.
Anda boleh tetap mencapai impian Anda sampai mengurus keluarga. Pergilah mencari passionmu, capailah impianmu, karena manusia hidup tanpa passion dan impian itu hampa. Hidup tak punya arti. Orang bijak itu adalah almarhum papa mertua saya yang meninggal 20 Juli lalu. Sebelum meninggal, ketika masih dirawat di ICU, saya sempat menunjukkan pin auto sales master saya kepada beliau dan menceritakan semua prestasi saya di Atomy. Saya juga mengatakan rencana saya akan menjadi Sharon Rose Master di September. Saya sempat menanyakan apakah almarhum ingin melihat saya naik ke panggung Atomy untuk speech Sharon Rose Master saya. Papa mertua saya mengangguk mau, tapi ternyata Tuhan lebih sayang kepadanya. Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kemudian di bulan September, setelah saya mencapai Sharon Rose Master, kabar duka kembali datang dari salah satu sales master saya yang tiba-tiba meninggal dunia karena jantung. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini saya ingin Atomien sekalian, jangan menunda-nunda untuk memulai. Segala sukses karena orang-orang yang kita cintai belum tentu bersama kita selamanya. Jadilah kebanggaan mereka dan berbagilah kebahagiaan dan kesuksesan ketika mereka masih ada di dunia ini untuk bisa menikmati kesuksesan kita bersama. Jatuh bangun itu adalah hari yang biasa kita lewati untuk mencapai kesuksesan. Jika kita tidak pernah gagal, kita tidak tahu caranya bangkit dan bertahan sampai mencapai kesuksesan. Jika kita mau sukses, kita harus fokus membuat diri kita dan orang di sekeliling kita menjadi lebih baik dan berkembang bersama. Jika kita hanya mengejar kesuksesan diri, kita hanya akan mendapatkan ego. Tapi jika kita berusaha untuk mensukseskan orang lain, kita akan mendapatkan kebanggaan atau proud. Work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress. Kita harus memulai bisnis Atomy dari sekarang. Kalau bukan dari kita yang memulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? See you at the top. Atomy Indonesia, ayo, ayo, bisa!